Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Senang sekali Amel kembali bisa hadir menemani Anda. Kali ini di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan sore hari ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan gizi dan imunitas penyakit ginjal. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Dan Mitra Pas yang akan menjadi narasumber kita di sore hari ini ada Mbak Harmi, Sarjana Gizi dari Rumah Sakit Asuyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ada juga Mbak Anjas Kusuma Rani, STRGZ. Ini apa ini, Mbak? STRGZ. STRGZ Sarjana Terapan Gizi. Oh, terapan gizi iya. Ya. Ahli gizi dari Rumah Sakit KSH Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anjas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amel. Sehat ya, Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu ya. Yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, atau Anda bisa komentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Oke, dan gizi dan juga imunitas penyakit ginjal seperti apa ini? Apakah tidak sama dengan penyakit-penyakit yang lainnya atau dengan orang-orang yang sehat? Ini seperti apa ini, Mbak? Monggo. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Amel. Jadi tema kita sore hari ini tentang gizi dan imunitas penyakit ginjal. Nah, jadi penyakit ginjal itu sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana ginjal itu mengalami penurunan fungsi normalnya, baik itu sebagian atau seluruhnya. Nah, penyakit ginjal ini sendiri ada dua jenis ya. Yang pertama adalah penyakit ginjal akut, yang kedua ada penyakit ginjal kronik. Nah, penyakit ginjal akut itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana fungsi ginjal itu menurun secara cepat dan mendadak. Nah, ini faktor penyebabnya salah satunya bisa karena adanya perdarahan, diare, atau gangguan yang menyebabkan aliran darah ke ginjal itu berkurang. Atau faktor penyebab lain salah satunya itu bisa karena infeksi, dan yang paling sering itu adanya sumbatan saluran kencing. Nah, dan penyakit ginjal akut ini masih bisa kembali pulih seperti sedia kala apabila ditangani secara cepat dan tepat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penyakit ginjal kronik. Nah, ini yang akan kita bahas lebih jauh ya. Itu merupakan suatu kondisi di mana fungsi ginjal itu menurun secara bertahap. Jadi kerusakannya itu dalam kurun waktu minimal 3 bulan atau lebih. Jadi penyakit ginjal kronik ini sifatnya kronis progresif. Artinya bahwa pelan-pelan tapi prosesnya itu berjalan terus. Seperti kalau kita ibaratkan itu usia ya. Jadi kalau usia semakin lama itu kan semakin tua dan semakin tua. Tapi kalau sama dengan halnya penyakit ginjal kronik ya, kalau sudah mengalami penurunan fungsi ginjal, lama-kelamaan fungsinya akan semakin memburuk dan memburuk. Nah, kalau tidak ditangani dengan perawatan dan diet yang tepat, nanti akan menjadi penyakit ginjal kronik tahap akhir, di mana kalau penyakit ginjal itu kan ada derajatnya, ada stage-stage-nya, ada stage 1 sampai 5, dan yang tahap terakhir itu adalah stage 5. Biasa yang sering kita sebut dengan gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal, biasanya kita perlu terapi untuk pengganti ginjal ya. Yang paling sering kita temukan di sekitar kita adalah dengan cara hemodialisa atau istilahnya adalah cuci darah.
Atau ada juga yang melakukan CAPD. CAPD ini sama seperti dengan cuci darah, tetapi bisa dilakukan di rumah. Jadi per hari itu bisa dilakukan 3-4 kali, yaitu melalui rongga perut atau istilahnya peritoneum. Atau yang paling modern lagi itu dengan cara transplantasi ginjal atau istilahnya cangkok ginjal. Gitu. Kemudian bagaimana penyebab penyakit ginjal kronik? Nah, jadi penyebabnya itu tidak secara tiba-tiba datang, mak bedunduk gitu ya. Tetapi disebabkan oleh berbagai jenis macam penyakit ya. Jadi gagal ginjal ini merupakan endingnya atau penyakit terminal dari berbagai macam penyakit. Yang kita sering temui itu yaitu dimulai dari adanya penyakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian yang kedua hipertensi, sehingga lama-kelamaan nanti kalau tidak terkontrol akan menyebabkan gagal ginjal. Faktor penyebab lainnya bisa karena adanya infeksi, inflamasi, dan lain-lain. Nah, lain-lain ini adalah penyakit yang lain yang dapat menurunkan fungsi ginjal. Salah satunya adalah karena obat-obatan. Biasanya kadang kita temui di masyarakat ya Mbak Amel, kadang ada orang yang mengatakan, oh penyakit gula saya dan penyakit hipertensi saya sudah sembuh gitu. Nah itu yang salah kaprah, seharusnya tidak sembuh ya, tetapi lebih tepatnya adalah terkontrol. Karena kalau mengontrol itu kan tidak hanya dari obat-obatan, dengan pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang rutin dan diet yang tepat, ini maka komplikasi-komplikasi menuju gagal ginjal ini bisa terkurangi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan gejalanya ya? Kalau kita tahu bahwa sistem tubuh kita itu kalau seperti dalam halnya di dalam Islam ya, kalau ketika satu tubuh kita mengalami sakit, anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Nah, kalau ada terjadi penurunan fungsi ginjal, misalkan organ yang lain, misalkan lambung, dia akan mual, muntah, kemudian diare. Dari sistem pernafasan biasanya sesak nafas juga. Kemudian gejalanya ada kelemahan otot, kejang, penurunan kesadaran, anemia juga, yaitu kekurangan zat besi, dan yang paling sering terjadi yaitu gejalanya yaitu pada kulit, yaitu kulitnya kering dan gatal. Nah, gatal ini bisa disebabkan karena adanya racun di dalam tubuh kita yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal, tapi ginjal kita mengalami penurunan fungsi, jadi racunnya bisa tersimpan di bawah kulit. Nah, efeknya itu tadi gatal-gatal. Oh iya, mungkin Mbak Harmi mau menambahkan? Iya, untuk penyakit ginjal sendiri itu kan harus mendapat penanganan baik dari pola makan ya. Kalau kita tugasnya itu sebagai pengaturan pola makan, salah satunya agar fungsi ginjal itu tidak semakin menurun. Untuk fungsi ginjal menurun, terus komplikasi-komplikasi penyakit berikutnya yang berpengaruh pada organ-organ lain, itu pengaturan diet sangat berperan penting di sini. Terus supaya bagaimana pengaturan makanannya itu sebenarnya orang yang menderita penyakit ginjal itu sangat penting ketemu sama kita ahli gizi, konsultasi biar mereka itu tidak tahu tentang menu makanan itu dari dengar-mendengar kayak gitu. Karena sebenarnya kalau kita nanti salah dietnya atau makannya salah, itu selain fungsi ginjalnya semakin menurun, juga mengganggu imunitas, apalagi di masa pandemi seperti ini ya Mbak ya. Soalnya untuk manifestasinya itu diatur dengan pola makan yang benar, karena di orang yang sudah terkena penyakit gagal ginjal itu sebenarnya dia asupan nutrisinya harus tercukupi biar tidak terjadi malnutrisi. Terus bagaimana kita perhatikan energinya, kan energi itu yang dibutuhkan itu cukup besar sebenarnya untuk penyakit ginjal pun. Untuk usia yang berada di atas 60 tahun ke atas itu biasanya kita acuannya itu 35 kalori per kilogram berat badan. Dan untuk usia 60 ke atas itu
30 kilokalori per kilogram berat badan, dan itu berat badan yang kita ambil itu berat badan kering atau berat badan yang tanpa disertai odem, pembengkakan di tubuh. Karena kadang kan penderita ginjal itu sendiri tuh biasanya tubuhnya juga bengkak-bengkak, ada odem kayak gitu. Makanya kita mencari berat badan keringnya, yaitu berat badan aktual 10 dikurangi dari 10% berat badan yang kita timbang, itu nanti ketemu berapa kebutuhan dia yang seharusnya. Dan untuk energi, untuk makronutrisinya itu kan ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, itu juga diperhatikan juga. Kalau untuk biasanya kita tuh sangat hati-hati dengan pengaturan protein, karena inilah yang bisa mempengaruhi fungsi ginjal itu sendiri. Biasanya itu untuk protein itu kita bedakan ya Dek ya, menurut steknya ya. Ada stek 1, stek 2, stek 3, stek 4, stek 5 itu. Dan apakah pasien itu sudah melakukan dialisis atau cuci darah tadi atau belum, itu juga pengaturannya beda lagi. Untuk yang belum melakukan cuci darah, itu biasanya kita acuannya itu pemberiannya itu 0,6 sampai 0,75 kg berat badan ideal ya. Itu biasanya itu misalnya cara gampangnya ya Mbak ya, biasanya kita ketemu sama pasien yang berat badannya 60 kg, terus kita dapatkan kira-kira berapa ya kebutuhannya protein, kita kalikan saja 60 kali 0,75, itu ketemu 45 gram protein. Dan biasanya itu bagi yang belum tahu yang pasti itu 45 gram protein itu seberapa, itu biasanya susah orang awam menafsirkan tuh susah. Ada yang malah kita ketemu itu dipikirnya itu hanya cukup makan ikan atau daging atau ayam itu yang ditimbang 45 gram. Dan mereka ngira itu udah ketemu, padahal itu belum, karena dari 40 gram ayam itu untuk nilai proteinnya sendiri itu sebenarnya hanya 7 gram, sehingga malah kurang. Kalau kurang itu nanti juga mempengaruhi tadi kecukupan gizi, imunitas, terus semakin mengalami malnutrisi. Gitu. Terus untuk yang sudah melakukan dialisis atau cuci darah itu kebutuhan proteinnya semakin ditingkatkan lagi, yaitu 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal untuk per harinya. Kenapa protein HG ini diberikan lebih tinggi? Karena pada saat kita melakukan HG itu terjadi peningkatan katabolisme protein. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, kita jeda dulu. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai gizi dan imunitas penyakit ginjal bersama dengan Mbak Harmi, Sarjana Gizi, Ahli Gizi dari Rumah Sakit Asuyutia, dan juga Mbak Anjas Kusumarani, Sarjana Terapan Gizi, Ahli Gizi dari Rumah Sakit KSH Pati ya. Dan tadi sebelum jeda sudah ada Ibu Dewi yang bertanya terkait dengan apakah gagal ginjal ini merupakan penyakit keturunan dan apakah bisa disembuhkan. Ini monggo. Saya coba untuk menjawab ya. Nanti Mbak Anjas bisa menambahi. Kalau gagal ginjal itu termasuk keturunan apa tidak, itu memang ada yang mengatakan gagal ginjal itu
kita harus flashback ke keluarga kita. Apakah di keluarga kita itu memang ada yang punya pernah menderita gagal ginjal atau tidak? Itu sebaiknya kita yang seandainya di keluarga kita dulunya ada yang menderita gagal ginjal itu, kalau kita menemukan tanda-tanda tadi seperti tensi tiba-tiba tinggi, terus merasakan sesak, sering mual muntah, atau anoreksia karena tingginya kadar uremi dan kreatinin, itu bisa melakukan pemeriksaan ke dokter apakah memang fungsi ginjalnya masih bagus apa tidak untuk mengantisipasi terjadinya penyakit gagal ginjal kronik tadi. Terus untuk apa tadi pertanyaan? Apakah bisa disembuhkan? Untuk gagal ginjal kronik tersebut apakah bisa disembuhkan? Kalau untuk disembuhkan total itu selama ini masih belum ditemukan ya Mbak Eces ya. Iya. Yang selama ini itu memperlambat agar steknya itu fungsi ginjalnya tidak semakin menurun. Kalau pengelolaannya pola hidup, terus pengaturan diet kita salah, itu yang menyebabkan semakin fungsinya semakin menurun seperti itu. Untuk itu jawaban dari saya. Monggo Mbak Anies mau menambahkan? Iya, memang benar ya bahwa kalau penyakit gagal ginjal itu memang belum ada yang menjelaskan bahwa dia tidak bisa disembuhkan secara total. Tapi usaha kita memang hanya memperlambat dan menghentikan bagaimana perkembangan penyakit ginjal itu tidak semakin memburuk. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mencegah atau menghindari terjadinya malnutrisi. Itu salah satunya ya. Jadi pengaturan proteinnya seperti apa disesuaikan dengan kondisinya, seperti itu. Iya. Ada yang gabung lagi nih tapi di luar tema ini ya. Ada dari Pak Supardi di Pagendisan. Beliau ini usianya 76 tahun dan pernah mempunyai riwayat diabetes mencapai 525. Sekalipun sudah normal tapi mata jadi kabur hingga mengalami tidak bisa baca. Ini bagaimana cara mengatasinya? Apakah ini bisa disembuhkan atau bagaimana ini Mbak? Kadar gula darah pernah mencapai 525. Kemungkinan ini tipe diabetes yang tidak terkontrol ya. Seharusnya diabetes itu terkontrol maksudnya itu periksa ke dokter, mengkonsumsi obat DM, terus pengaturan pola makan untuk penyakit DM itu sendiri. Terus untuk penanganannya nanti dokter melakukan asesmen tindakan apa yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi harus lebih dikontrol lagi ya. Harus terkontrol. Terus tadi untuk menghambat supaya tidak terjadi penurunan fungsi ginjal, ada lagi yang perlu diperhatikan dan ini sangat penting, yaitu adalah cairan. Cairan itu sangat diperhatikan karena kalau orang gagal ginjal itu cairan itu diberikan dari urin tampung. Dia sehari mengeluarkan urin berapa banyak, terus ditambah kurang lebihnya 500 ml itu yang cairan yang dianggap hilang dari yang bersama keluarnya keringat sama itu penguapan dari ketika kita bicara itu kan ada cairan juga, itu kurang lebih 500. Nah, yang dari total cairan urin yang keluar sama tadi penambahan 500 itu kita dapat bukan hanya dari air minum, tapi apa yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya apakah kita mengkonsumsi sayur kuahnya itu juga masih dihitung juga. Terus kita mengkonsumsi jus itu juga dihitung totalnya, terus ketemu berapa, karena kalau kelebihan cairan itu bisa menimbulkan bengkak di tubuh. Terus bisa akibatnya kalau bengkak di tubuh, paru-paru juga terjadi penumpukan cairan di paru-paru. Kita bisa mengakibatkan rasa sesak, itu yang mengkhawatirkan. Terus ada lagi yang perlu diperhatikan yaitu natrium. Natrium itu biasanya paling sering ditemukan di garam. Nah, natrium itu dibutuhkan untuk orang GGK itu sekitar 1000 sampai 3000 mg per hari, atau setara dengan 1 sampai 3 gram atau setengah sendok teh
itu. Kalau kita manifestasi sehari-hari itu lebih mudahnya setengah sendok teh itu. Nah, setengah sendok teh itu kita kelola jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan itu juga berbahaya untuk garam itu sendiri. Terus biasanya itu kita kalau kita kelebihan garam sendiri itu kan sifatnya menarik air di dalam tubuh, sehingga kita juga bisa mengalami penumpukan cairan, tekanan darah menjadi tinggi, dan akibatnya juga bisa menuju ke gagal jantung tadi yang sangat mengkhawatirkan seperti itu. Terus bagaimana caranya supaya mengontrol garam supaya tidak berlebihan? Kita bisa menggunakan garam lososa untuk yang biasanya kita temukan di apotek, itu low sodium salt itu ada garam. Atau kalau enggak, kita untuk meningkatkan selera makan itu kita tambahkan bumbu-bumbu supaya rasa hambarnya ini berkurang, seperti kita tambahkan bubuk bawang putih, pala, kayu manis ataupun lada. Untuk ada lagi sebenarnya yang perlu dibatasi, yaitu fosfor dan kalsium yang akan dijelaskan sama Mbak Anjas. Monggo Mbak Anjas. Iya, jadi zat gizi mikro selain yang disebutkan sama Bu Harmi tadi ada kalium, kemudian natrium, yang paling penting juga adalah kebutuhan fosfor dan kalsium. Pada prinsipnya kalau pasien gagal ginjal ini sendiri mengkonsumsi fosfor dan kalsiumnya itu yang rendah ya. Contoh makanan yang harus dihindari yang tinggi fosfor dan kalsium itu salah satunya adalah udang kering, kemudian ada terasi, ikan teri kering, kacang-kacangan, buah pisang, itu yang dari sumber buah-buahan yang fosfornya paling tinggi, kemudian seafood juga. Kenapa? Karena kalau makanan yang tinggi fosfor pada ginjal yang sehat itu kan akan menyaring kelebihan fosfor di dalam tubuh darah kita. Jika ginjalnya kita rusak, jadi fungsi tersebut tidak bisa berjalan lagi, sehingga bisa terjadi namanya itu adalah hiperfosfatemia ya, atau tingginya kadar fosfor dalam darah. Nah, kadar fosfor dalam darah yang terlalu tinggi di dalam tubuh itu salah satunya juga bisa menyebabkan gatal-gatal, dan bisa juga menarik kalsium yang ada dalam tulang kita untuk mengikat fosfor. Nah, lama-kelamaan tulang tersebut akan menjadi keropos. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian kalsium yang ditarik dari tulang itu juga bisa menyebabkan penumpukan kalsium ya, namanya adalah hiperkalsemia. Ini tidak hanya bisa menimbulkan nyeri dan kelemahan otot, efeknya juga bisa menyebabkan sesak nafas, detak jantung kita tidak beraturan, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Seperti itu. Iya, ada yang gabung lagi nih, Ibu Nurul di Pati. Ini terkait dengan adiknya Mbak Nurul ini ya, yang tidak mau minum air putih karena mual kalau minum air putih. Nah, ini minumnya setiap hari dengan minuman yang berperasa dan pewarna. Ini apakah baik untuk kedepannya, untuk ginjalnya? Nanti Ibu atau Mbak Nurul kita jawab, sabar. Kita jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295385 877. Atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sebelum jeda tadi sudah ada Mbak Nurul yang bertanya, ini adiknya tidak mau minum air putih atau air mineral karena
mual kalau minum air putih. Nah ini bagaimana ini dengan ginjalnya? Karena setiap hari minum minuman yang berpewarna dan juga pemanis ya biasanya. Ini gimana ini Mbak? Monggo. Iya, jadi kalau yang punya riwayat penyakit gagal ginjal mengkonsumsi minuman yang berasa, ya kita lihat dulu jenis minuman apa yang diminum. Kalau minum berasanya seperti yang di kaleng-kaleng, itu kan memang kandungan natriumnya tinggi ya. Biasanya kalau minuman kalengan itu kan diawetkan dengan natrium benzoat ya, jadi sebaiknya dihindari. Kalau memang ada keluhan mual muntah karena minum air putih, sebaiknya dijeda waktu antara waktu makan dengan minum, jadi tidak langsung seperti itu. Kalau misalkan minuman berasanya yang misalkan minuman itu kandungan vitamin C-nya tinggi, nah itu juga tidak bagus untuk penyakit gagal ginjal ya, karena nanti akan terjadi peningkatan oksalat yang bisa memperberat kerja ginjal gitu. Memang sebaiknya ya air putih itu tadi, cuman dikasih jeda waktu antara waktu makan sama minumnya itu. Mungkin dari Bu Harmi menambahkan, Bu. Untuk ya tadi adiknya Mbak Nurul itu mualnya ini apakah dia sudah mengalami gagal ginjal kronik, belum jelas ya. Kalau karena mualnya itu karena dia sudah mengalami gagal ginjal itu, kita bisa membayangkan, soalnya kalau orang yang sudah mengalami gagal ginjal itu memang biasanya disertai rasa mual karena apa, kadar ureum darah itu, kadar uremi itu lah yang menyebabkan rasa mual. Nah tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Anjas, memang makanan-makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, terutama meskipun dibutuhkan tapi dia harus mendapatkan diperhatikan apakah itu terlalu berlebihan, itu nanti pada akhirnya kan harus ginjal yang membuangnya. Kalau kerja ginjal terlalu berlebihan, terlalu ekstra, nanti akibatnya itu yang akan membuat penurunan kerja fungsi ginjal semakin menurun. Ya tadi langkah baiknya memang air putih menjadi solusi pilihan seperti tadi untuk mengatasi mual, dijeda ketika perut penuh, mungkin bisa ditunggu beberapa saat kita minum air putih, karena air putih itu kan netral, jadi tidak memperberat fungsi ginjal kalau ginjalnya masih dalam kondisi normal. Oke, menarik sekali, tapi waktu kita terbatas ini ya. Dan mungkin untuk kesimpulan di sore hari ini Mbak, monggo. Ya, jadi kesimpulan pada sore hari ini terutama pada pasien gagal ginjal ya, sebaiknya mengatur untuk pola makannya disesuaikan dengan kebutuhan ya, dari energi, kemudian protein, kalium, cairan. Apabila belum bisa untuk memperhitungkan berapa sih kebutuhan kita, bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan ahli gizi terdekatnya. Kemudian kalau untuk penyakit gagal ginjal, tetap semangat dan jangan menyerah. Mbak Harmi? Ya, satu lagi, motivasi keluarga sangat dibutuhkan untuk keluarga pasien gagal ginjal, karena motivasi ini tadi juga membantu untuk menyemangati agar kebutuhan nutrisi, pola hidupnya tetap terarah, teratur, sehingga fungsi ginjalnya juga tidak semakin menurun. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Oke, terima kasih untuk Mbak Harmi dan juga Mbak Anjas yang sudah datang, sudah memberikan informasi terkait dengan gizi dan imunitas penyakit ginjal di sore hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi prokes ya. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi.